Saudara, sebuah awan asap terlihat membumbung dari wilayah selatan kota Teheran, Iran pada Sabtu waktu setempat usai Israel melancarkan serangan terhadap ibu kota Iran tersebut. Serangan ke Teheran ini memicu kepulan asap yang terlihat membumbung dari kawasan pusat kota. Hingga kini belum ada keterangan resmi yang menjelaskan target spesifik dari aksi militer Israel dari laporan Associated Press. Serangan Israel ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan ketika Amerika Serikat mengerahkan armada besar pesawat tempur dan kapal perang ke wilayah tersebut. Langkah Washington itu disebut sebagai upaya untuk menekan Iran agar mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. Dan seperti inilah situasi di kota Teheran, Iran, di mana terdengar suara ledakan saat Israel melancarkan serangan yang mereka sebut sebagai serangan pencegahan. Menanggapi serangan Israel ke ibu kota Iran, Teheran, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta menegaskan serangan yang terjadi pada Sabtu pagi menimpa lokasi-lokasi sipil dan infrastruktur vital di Teheran, serta beberapa kota lainnya. Iran menegaskan serangan Israel dan Amerika Serikat ini merupakan pelanggaran piagam PBB dan tindakan agresi yang nyata terhadap Iran. Melalui rilis resminya, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta menegaskan serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel telah melanggar integritas teritorial dan kedaulatan nasional Iran. Iran menuntut tanggung jawab Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan dalam menghadapi pelanggaran perdamaian dan keamanan internasional akibat agresi terang-terangan rezim Zionis terhadap Iran. Sementara itu, Israel membunyikan sirine di seluruh wilayah agar warga tetap berada di dekat area yang aman usai serangkaian serangan rudal ke ibu kota Teheran, Iran. Militer Israel telah mengumumkan peringatan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan peluncuran rudal ke arah Israel. Donald Trump mengkonfirmasi operasi militer besar-besaran di Iran. Trump menyatakan militer Amerika Serikat memulai operasi militer besar-besaran di Iran. Menurut Trump, operasi militer ini dilakukan untuk mencegah keinginan Iran memiliki senjata nuklir. Time ago, the United States military began major combat operations in Iran. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Serangan dadakan Israel dan Amerika Serikat ke kota Teheran, Iran disebut Trump sebagai operasi militer Amerika Serikat besar-besaran. Benarkah serangan di Sabtu pagi itu pertanda perang dunia sudah di depan mata? Kita bahas bersama dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Duarte, dan pengamat hubungan internasional Universitas Parahyangan, Julius Purwadi Hermawan. Bapak-bapak, selamat petang semua. Selamat petang, Mas Vivo. Selamat petang, Mas Vivo. Baik, saya ingin ke Mas Evata terlebih dahulu. Mas Evata, apa yang Anda baca dari serangan mendadak Amerika Serikat dan Israel ke Iran? Akan adakah perlawanan Iran yang tak kalah besar menurut Anda? Tentu perlawanan yang dilakukan Iran adalah untuk meningkatkan
fungsi diplomasi yang kemarin sempat gagal. Dan nanti akan ada pertemuan yang jelas dirancang tanggal 2 Maret di Wina. Nah, kita bisa melihat sebenarnya serangan ini adalah serangan untuk memberikan sinyal bahwa rezim yang memang harus digulingkan. Dan tentu ini merupakan angin segar yang diinginkan oleh Reza Pahlavi itu sendiri. Mereka berharap agar nantinya perubahan rezim ini terjadi. Dan serangan ini adalah serangan yang masih bersifat, tapi eskalasi balasan dari Iran tentu tidak main-main. Inilah yang akhirnya menciptakan yang disebut dengan perang regional yang kita takutkan, bahwa nanti kita bisa melihat Lebanon, Yaman, Irak, juga beberapa wilayah-wilayah di Arab itu akan ikut dalam konfrontasi yang jauh lebih luas. Itu merupakan ancaman utama. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Julius. Pak Julius, Presiden Trump mengatakan serangan ini sebagai upaya mencegah Iran untuk memiliki senjata nuklir. Apakah serangan ini semata-mata karena deadlock soal nuklir Iran, yang kemudian juga sebelumnya sebenarnya sudah dibahas melalui jalur diplomasi? Ya, betul ya. Dan yang saya dengar sebetulnya negosiasi yang dimediasi oleh Oman kemarin menunjukkan titik baik ya, hari Jumat kemarin. Dan bahkan ada pertemuan negosiasi lagi di hari Senin untuk hal-hal yang teknis. Nah, justru kenapa tiba-tiba pagi-pagi ini Trump melancarkan serangan yang disebut dengan mencegah tadi, gitu. Ini agak mencengangkan buat kita dan sekaligus menunjukkan bahwa ini skenario yang memang sudah disiapkan. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Trump tidak respect, tidak menghargai negosiasi yang sedang berlangsung. Mas Tivo. Oke, saya ingin ke Mas Evata bahwa ada kemungkinan Iran juga melakukan serangan balik, dan tadi sebelumnya sebenarnya dalam breaking news sudah ada serangan balik informasinya yang dilakukan oleh Iran kepada Israel maupun Amerika Serikat. Sebenarnya untuk kekuatan militer Iran sendiri ini sejauh mana menurut Anda, Mas Evata? Ya, untuk kekuatan militer ketika serangan ini dilakukan tentu ada beberapa titik yang akhirnya lumpuh. Itu yang disampaikan oleh pihak Israel, disampaikan oleh pihak Amerika bahwa mereka mencoba meredam dan diplomasi ini agar berjalan sesuai dengan maksimum stance yang diharapkan oleh Amerika Serikat, Israel terhadap Iran, bahwa mereka harus mengembargo pengalihan minyak, embargo pengalihan nuklir mereka secara total dan juga rudal itu sendiri. Tetapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya serangan ini adalah serangan untuk mencoba semaksimal mungkin melihat pola-pola politik dan juga langkah-langkah diplomasi yang mau dilakukan oleh Iran nanti dalam pertemuan selanjutnya. Tetapi hal ini tentu menjadi jalan buntu. Kita bisa melihat bahwa kedua belah pihak tidak mendapatkan kesepakatan win-win solution. Maka kalau dari sisi militer, kedua belah pihak memang sangat berbeda. Tetapi kalau dari sisi serangan dengan penggunaan rudal balistik dan lain sebagainya, kita bisa mengatakan bahwa Iran memiliki strategi pertahanan SWAM yang sangat baik dan mereka mampu menghadapi perang panjang yang akan dilaksanakan oleh Israel dan juga Amerika. Kita bisa melihat itu nanti ke depannya akan semakin buruk. Baik, saya ingin ke Pak Julius bahwa kita tahu serangan mendadak ini sebenarnya terjadi setelah begitu adanya bersih tegang antara Amerika Serikat dan juga Iran, apalagi Amerika juga mengerahkan armada militernya ke kawasan Timur Tengah. Apa dampak dari serangan ini, Pak Julius, terhadap negara-negara di Timur Tengah? Apakah kemudian mungkin saja negara-negara sekutu Iran ini akan membantu untuk melakukan serangan balasan? Ya, dampaknya pasti buruk ya untuk hubungan di antara negara-negara di Arab ya. Itu yang pertama harus kita sampaikan gitu ya. Dan situasi menjadi sangat tidak mudah gitu karena skenario Trump kan sudah berjalan nih. Jadi negara-negara Arab sudah dimasukkan dalam board office gitu ya. Lalu kemudian sudah ada summit gitu ya. Jadi sudah terperangkap dalam cara berpikir Trump gitu ya. Nah, apakah mereka akan di belakang Iran? Saya tidak yakin, Mas Dipo. Saya tidak yakin. Ya. Apalagi termasuk China dan Rusia gitu ya. Dan kalau itu betul terjadi China kemudian dihentikan. Tapi untuk sekarang ini kelihatannya Iran akan all out seperti yang bulan Juli tahun lalu sudah dilakukan dan mungkin akan bukan beberapa hari, akan sangat panjang seperti Mas Evata katakan tadi. Untuk dampak secara tidak langsung, Pak Julius, kepada Indonesia, apakah ini akan ada dan berdampak? Ya, pastinya terkait dengan minyak pasti ya, salah satunya ya, itu pasti akan salah satu dampak yang ke Indonesia. Gitu. Tapi juga terkait dampak hubungan diplomasi Indonesia. Gitu.
yang saya berharap sebetulnya Indonesia sekarang mengeluarkan statement, memberikan kutukan terhadap serangan tersebut, melanggar hukum internasional, tidak menghormati negosiasi, dan kemudian mendesak DKPBB untuk segera bertemu dan memberikan resolusi mengutuk serangan ini. Mas Dipo begitu. Oke, tentu kita tunggu apa kemudian sikap yang kemudian diambil oleh pemerintah kita. Saya ingin ke Mas Evata, bahwa serangan ini sementara dan tentu tidak kita harapkan sebenarnya untuk sementara melibatkan 3 negara, Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Apakah mungkin saja ada bantuan-bantuan dari negara lain yang kemudian akan meningkatkan eskalasi serangan ini, Mas Evata? Ya, kita bisa melihat bahwa basis militan yang setuju dengan pemerintahan Iran saat ini seperti kelompok Houthi, ya, Yaman, terus juga bagaimana Hizbullah di Lebanon, dan juga kelompok-kelompok milisi yang sama ini berada pada posisi politik untuk mendukung Iran, tentu akan meningkatkan awareness mereka dan juga perlawanan balik. Dan hal ini adalah hal yang sangat wajar yang dilakukan untuk menciptakan satu deterensi juga bahwa mereka tidak menyerah. Dan kita bisa melihat bahwa supply intelijen dan juga supply senjata yang dilakukan oleh pihak seperti Rusia dan juga Cina masih berlaku sampai sekarang. Tetapi kondisinya masing-masing negara masih terjepit. Kita bisa melihat bahwa China juga dalam kondisi netral tapi aktif begitu. Kalau Rusia, mereka terjepit dengan Ukraina. Dan juga karena perang panjang yang terjadi, sehingga mereka akhirnya mengalami penurunan ya, atau kualitas perang mereka untuk menciptakan senjata yang baru agak sedikit berkurang. Nah, yang menjadi poin kenapa serangan ini terjadi sebenarnya karena pada saat diplomasi kemarin, Israel dan Amerika melihat ada kelemahan yang muncul. Kelemahan itu saat dimana Iran akhirnya bersedia untuk melakukan pengurangan ya terhadap nuklir mereka, dan dianggap oleh Amerika Serikat dan Israel ini adalah satu momen untuk melakukan serangan secara unilateral yang dilakukan oleh Israel dulu, baru nanti dibantu oleh Amerika. Begitu. Oke, dan yang menarik juga bahwa Iran melancarkan serangan kepada pangkalan Amerika Serikat yang berada di beberapa negara Timur Tengah. Ini informasi dari Al Jazeera, seperti negara Kuwait dan juga Uni Emirat Arab. Apakah ini akan merembet ke negara-negara lain di Timur Tengah, Mas Evata? Ya, ini yang disebut dengan perang regional. Ini sudah disampaikan beberapa kali bahwa ini adalah satu strategi bunuh diri sebenarnya. Maka dari itu, hitungan dari kedua belah pihak ini yang benar-benar kita sama-sama perhatikan. Maka ini akan menjadi perang yang panjang, tetapi Amerika tentu tidak bisa melakukan perang panjang karena mereka tidak dalam kondisi untuk melakukan perang panjang, dan tidak ada pendudukan. Yang mereka harapkan adalah satu diplomasi dan upaya agar adanya perubahan rezim, dan juga keinginan agar nanti ke depannya situasi politik di Iran itu semuanya inti dari apa yang dikatakan dalam militer dan juga diplomasi hari ini. Oke, bahwa ini seperti tadi kata Mas Evata, serangan bunuh diri. Iran menyerang pangkalan Amerika Serikat tetapi di negara Kuwait, Uni Emirat Arab. Menurut Anda Pak Julius, bagaimana nanti hubungan antara negara-negara di Timur Tengah ini? Ya, oke. Yang pasti dari pejabat senior sudah menyampaikan bahwa semua aset Amerika Serikat yang ada di kawasan itu menjadi target dan itu legitimate gitu ya. Dan ini bisa di mana-mana aset Amerika Serikat itu saya kira sangat penting untuk dilihat. Terkait dengan bagaimana hubungan dengan negara-negara di Timur Tengah, ya sekarang implikasinya gitu ya, itu seperti apa perang ini terhadap negara-negara di Timur Tengah yang lain. Yang saya dengar juga berita bahwa Qatar itu sudah melakukan intercept ya dari salah satu rudal yang meluncur di atas langitnya gitu. Lalu kemudian negara-negara juga sudah bersiap-siap gitu. Jadi itu artinya apa gitu ya? Ini dalam situasi red alert gitu ya. Waspada siaga yang sangat tinggi gitu ya, yang skalanya masif, yang dampaknya bisa menjadi luar biasa. Baik. Saya kira semua negara-negara Timur Tengah harus bersiap untuk itu. Ya. Baik, tentu kita berharap bahwa eskalasi perang ataupun serangan di Timur Tengah ini dapat menurun agar perdamaian dunia ini bisa tercipta. Terima kasih Pak Julius dan juga Mas Evata telah bergabung di Kompas Petang.